Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kurniawati, guru SMA Negeri 1 Parengan, LPTK Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, sedang melakukan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 pada tanggal 4 Desember 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita awali dengan doa ya. Kita dipimpin doanya ketua kelasnya siapa? Nah, silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu. Selamat pagi. Terima kasih Mas Yoda. Baiklah ya, kita sudah berdoa. Setelah ini Bu Dina mau ngabsen siapa yang hari ini hadir dan siapa hari ini yang tidak hadir ya. Tolong pertama, Adit ada? Ada. Angel, Angga, oh sakit, hari ini Angga sakit. Dia ada. Davi hadir. Santi sakit. Rio ada? Oh pergi, izin. Levi ada? Sita? Oke, berarti hari ini yang tidak masuk 3 ya. Yang 2 sakit, yang 1 izin. Kita doakan yang hari ini sakit semoga cepat sembuh supaya kita bisa belajar bersama lagi. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini Bu Dina akan ngecek kesiapan kalian. Apakah hari ini sudah siap belajar? Sudah, alhamdulillah. Kita siapkan dulu bukunya supaya nanti kita mudah untuk pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, kesepakatan apa yang sudah kita pernah buat selama pembelajaran berlangsung? Dilarang berbicara sendiri atau kita harus konsentrasi mendengarkan apa yang sudah dijelaskan. Apalagi? Oke, betul, tidak boleh bermain HP saat pembelajaran kecuali disuruh atau perintah menggunakan HP untuk pembelajaran ya. Sebelum pembelajaran biasanya kita punya yel-yel ya. Silahkan Mbak Nana yang biasa memimpin yel-yel, silahkan. Halo. Hai. Halo. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Kurang keras, kurang kompak, kurang serempak. Ulangi satu kali lagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Matematika, aku bisa, aku suka, aku bisa. Yes. Ulangi. Matematika, aku suka, aku bisa. Yes. Satu lagi. Matematika, aku suka, aku bisa. Yes. Tepuk tangan buat kalian. Siapa yang pernah bepergian ke luar kota? Mungkin kemana? Ya, kemana kamu? Ke Surabaya. Mungkin ada yang tahu jalan ke Surabaya itu lewat mana? Iya, Mbak Sita. Oh ya, jalan lain alternatif. Mungkin ada lagi yang ke Surabaya lewat jalan lain, jalur lain. Mbak Nana kemana? Oke. Oh ya, yang penting tujuannya sama tetapi beda-beda jalan. Ada lagi mungkin? Silakan Mbak Endah. Saya lewat jalur Pantura, Pantai Utara, itu dari Gresik. Nah, jalurnya beda-beda tetapi satu itu tempatnya tetap ke Surabaya. Mungkin ada satu lagi? Iya Mas. Iya.
Nah, tujuannya sama juga, sama-sama ke jalur Surabaya. Nah, setelah itu Bu Dina punya video. Ya, silahkan disimak video video hari ini. Sebelum video di sini ada capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran sebelum saya bacakan atau putarkan video. Di sini ada capaian pembelajaran yang akan kita pelajari tentang menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan dari kejadian majemuk. Di sini ada video, kita simak. Rute jalur di sini ya, yang sudah kalian tadi kemana saja kalian sebutkan atau jalur alternatif mau kemana. Nah di sini kita lihat ya jalurnya mana saja, mulai dari mana. Di situ ada, nah masing-masing ada jalan ya yang kita tuju kemana ya. Di situ juga ada jalur alternatif, juga harus mengikuti rute yang sudah ada di video. Kita simak dulu ada apa dengan video dalam pembelajaran hari ini. Kita lihat dulu ya. Kita lihat. Baiklah, dari situ kalian sudah lihat videonya. Bahkan kita mau ke Surabaya boleh melalui berbagai jalan, rute atau alternatif. Tujuannya apa? Jalan alternatif untuk meringankan biaya. Ya, di situ yang tadi sudah kalian jelaskan. Nah, kenapa hari ini kok kita melihat video tentang rute? Karena pembelajaran hari ini adalah tentang materi aturan pencacahan. Ada di situ tujuan. Nah, tujuannya apa? Nah, di sini ada tujuan. Tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem listening diharapkan peserta didik 1. Menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, perkalian, dan juga melalui masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan pencacahan atau aturan penjumlahan dan perkalian ya. Di sini kita nanti akan mempelajari tentang penjumlahan dan juga perkalian. Nah, di sini ada satu lagi video yang Bu Dina mau putar, ada manfaat kaidah pencacahan. Kaidah itu sama saja dengan aturan ya, manfaat atau aturan pencacahan. Kita lihat di situ videonya. Yuk kita simak manfaat kaidah pencacahan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran hari ini. Pak Yono akan berangkat ke kantor. Ia memiliki 3 jenis mobil. Berapa banyak kemungkinan cara berkendara Pak Yono berangkat ke kantor? Di suatu kantin terdapat jenis makanan dan jenis minuman. Danu akan memilih menu dengan satu. Sudah ya. Di situ kalian sudah melihat video tentang video tadi apa? Video manfaat atau kaidah pencacahan. Nah, di sini ada manfaat pembelajarannya. Manfaat pembelajarannya hari ini adalah yang sudah kalian simak tadi. Yang pertama kalian melihat rute perjalanan. Kedua tentang manfaatnya di sini adalah 1. Untuk dapat memilih rute menuju suatu tempat ya, supaya kita itu kemana tadi, walaupun kita ke Surabaya boleh melalui beberapa rute atau
alternatif supaya apa? Jarak tempuh kita tidak terlalu. Nah, di sini ada aturan pencacahan. Aturan pencacahan ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan aturan pengisian tempat tersedia atau filling shot. Kita akan belajar hari ini dari aturan pencacahan. Di sini ada apa saja? Aturan pencacahan adalah apa, Mbak Nana? Aturan pencacahan. Ya, di situ aturan cacahan sudah dijelaskan sama Mbak Nana. Ada aturan apa saja nanti yang kita pelajari? Aturan penjumlahan. Aturan apa lagi? Perkalian. Nah, dari situ ada di situ ada aturan pengisian tempat. Nah, yang akan kita pelajari nanti kita akan belajar tentang membuat tabel, membuat diagram pohon atau aturan perkalian terurut. Kita lihat di sini Bu Dina punya selanjutnya bahan ajar yang sudah Bu Dina berikan kemarin, dilihat contohnya. Sudah punya ya? Ya, kita buka Mbak. Di situ bahan ajarnya yang kemarin sudah Bu Dina berikan ya. Ada satu contoh. Seseorang mempunyai 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Dengan aturan tabel, tentukan banyak cara orang tersebut dalam menggunakan sepatu dan kaos kaki. Dilihat di situ yang bahan ajar yang sudah Bu Dina berikan. Alternatif di situ ada misalkan sepatu 1, sepatu 2, sepatu 3. Ada kaos kaki 1, kaos kaki 2 sampai kaos kaki kelima. Dari tabel di situ kita lihat ya, ada dicocokkan. PK-nya di situ P1 cocokkan dengan P, berarti sepatu 1 dengan kaos kaki 1. Kaos kaki 1 dengan kaos kaki 2 sebelahnya di sini ya. Nah, sampai kaos kaki P-nya adalah sampai kaos kaki maksud saya sepatu ketiga, bawahnya itu di situ ya cocokkan. Ada berapa pasang berarti? Ada 15 ya, dari sepatu 1, sepatu 2, sepatu 3, dan di situ ada 5 ya. Ada berapa kaos kaki? Kakinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya susunan ada berapa pasang? Ada 15. Contohnya di situ. Lalu selanjutnya contoh kedua. Nah, di situ ada contoh kedua menggunakan diagram pohon nanti ya. Dibaca sendiri. Di situ ada contoh. Ada ketua A, ketua B, wakil ketua M, C, G sekretaris, Y dan S. Diagram cabang yang dapat ditulis. Nah, di situ ada beberapa cabang. Ada di situ ketua A dan ketua B. Masing-masing ketua A mempunyai cabangnya apa? Wakil ketuanya M, C, G. Yang B, ketua B-nya mempunyai apa? Wakilnya. Kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil karyanya dengan siapa? Berdua? Ya, silakan. Silakan Mbak, dibacakan kelompoknya dulu. Kelompok 1 ada terdiri dia siapa saja? Nah, silakan dibacakan atau dipresentasikan soal atau LKPD kelompok 1, silakan. Soalnya dibacakan dulu. Ada berapa cara Mbak? Ada 9 jawaban dari kelompok 1.
Mungkin dari kelompok lain siapa yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 1? Ya, ayo Mbak Zara, apa yang mau ditanyakan? Silahkan ditanggapi. Karena aturan perkalian itu digunakan untuk kejadian yang sekaligus terjadi, bukan kejadian yang memilih. Kan tidak mungkin Santi pergi ke kantor menggunakan 3 kendaraannya sekaligus. Jadi Santi harus memilih pakai mobil, sepeda ontel, atau sepeda motor. Ya, bagus. Ya, beri tepuk tangan. Jawabannya bagus ya. Karena di situ apa? Karena tidak mungkin ketiga-tiganya digunakan ya. Karena aturan perkalian digunakan untuk kejadian sekaligus ya. Yang kedua? Budi hendak menggambarkan lagu dirapinya ya, dari 6 lagu gandum, 10 lagu pop, dan 5 lagu rock. Berapa banyak cara Budi memilih lagu yang akan didengar? Setelah tersebut merupakan soal tentang aturan perkalian. Karena kan Budi nggak mungkin mendengarkan lagu-lagu itu sekaligus. Jadi jika Budi ingin mendengarkan lagu tersebut, maka Budi harus memilih salah satu dari lagu tersebut, yaitu dengan cara menjumlahkan 6 lagu dangdut, 10 lagu pop, dan 5 lagu rock. Dan itu diperoleh 21. Jadi banyak cara Budi memilih lagu yang akan didengar adalah 21 cara. Ada 21 cara. Itu tugas yang A dan B sudah dibacakan. Ketemu yang A tadi ketemu berapa cara? 9. Yang B ketemu 20 cara. Dari di situ ada jawaban yang tidak sama dari kelompok 1. Sama ya. Oke, berarti sudah betul ya jawabannya. A-nya tadi adalah ketemunya 9 cara, yang B-nya ketemu 21 cara. Sudah, terima kasih ya Mbak. Berarti kejadian tadi sudah dibacakan, tidak mungkin kalau tiga-tiganya digunakan dalam bentuk bersama-sama dengan cara penjumlahan. Silahkan, sudah? Ada pertanyaan lagi dari Mbaknya? Sudah cukup? Cukup, terima kasih, diberi aplaus. Kelompok 1, silakan salam dulu. Sudah. Ambil lagi nih. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompoknya dibacakan dulu. Perkenalkan, nama saya Amalia Hendriani dan rekan saya Ya. kami yaitu Yuda, Ya. Aditya, dan Eli. Yo. Kita bacakan dulu ya soalnya. Soalnya kedua. Berapa banyak? Ya, di situ berapa banyak pasangan baju dan celana yang dapat dipilih. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawabannya, tolong didengarkan ya. Silakan ditempel dulu alat peraganya. Jadi pasangan yang diperoleh adalah B1, C1, B1, C2, B2, C1, B2, C2, dan B2, C1, B2, C2. Ya. Lalu? Jadi hijau
Ada pertanyaan? Sudah paham? Nah, di sini ada pakaian dan celana. Dengan cara apa diselesaikannya, Mbak? Kalian atau diagram pohon di situ ya. Di situ ada membuat tabel terlebih dahulu, ditulis masing-masing soal diselesaikan dengan tabel ya. Dengan menggunakan diagram pohon yang bawah. Yang atas menggunakan cara dengan menggunakan tabel. Kita tabelkan dulu. Pakaiannya tadi ada 3, celananya ada 2. Masing-masing kelompok 2 ini sudah menyatukan atau memasangkan B1, C1. Ada B2, C1, B3, C1. Ya, beda-beda. Ada celana hijau di situ ya, juga ada yang terakhir di situ bawahnya dengan cara soal diselesaikan menggunakan diagram pohon ya. Sudah betul ya? Apa yang sudah dipresentasikan kelompok berapa? Kelompok 2. Berikan tepuk tangan atau aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Jelas ya? Jelas. Sama kerjaannya yang lain sama juga? Kalau sama silahkan duduk dan berikan salam untuk penutupan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Sudah kerjasamanya sudah bagus. Terima kasih, silakan duduk kembali. Yang terakhir presentasi untuk kelompok 3. Silakan siapa yang mewakili kelompok 3? Mbak Endah. Silakan Mbak Endah. Mbak Endah dan Mbak Nana, silakan. Sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Luciana Sika, dan rekan saya, Ida Siswawati, dan teman saya yang ada di bangku, Jody Adi Setiawan, Davi Yunusiada, dan Mbak Irma Romi Adina. Nah, sebelum menjawab pertanyaannya, saya akan membacakan soalnya dulu. Soalnya dibacakan. Dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang anggota untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyaknya susunan tim pengurus yang mungkin terjadi? Oke, jadi guys, di sini kan kita untuk memilih anggota OSIS, kelompok saya menggunakan alat peraga kotak kue dan juga ada huruf-huruf di sini. Ini kan soalnya ada 8 anggota OSIS yang dipilih sebagai 4 tim pengurus. Di sini saya buat tim pengurusnya, ada di kotak pertama ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah di sini kan yang memilih ada 8 orang. 8 orang ini saya peragakan menggunakan huruf dari A sampai dari huruf H. Nah di sini kita akan memilih ketua dulu. Karena di sini merupakan aturan perkalian, jadi susunannya tim pengurus itu tidak mungkin dipegang atau dilakukan oleh satu orang. Ini menggunakan aturan pengisian tempat bersedia. Kita menggunakan pilih slot. Ini namanya pilih slot ya guys. Oke. Untuk memilih ketua dulu yang pertama. Untuk memilih ketua ada 8 orang. 8 cara. Dari A, B, C, D, E, F, G, dan H. Misalkan kita D dipilih sebagai ketua. Kita taruh di sini. Nah selanjutnya mari kita pilih wakil ketua. Jadi ini sudah tidak boleh jadi wakil ketua karena ya satu orang yang tidak boleh double. Di sini masih ada 7 orang atau 7 cara dari A, B, C, E,
Sudah? Nah, jadi ada berapa? Ada berapa susunan? Dari situ tempat penyelesaian di situ ya ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Jadi banyak susunan dari tim pengurus yang sudah dikerjakan atau sudah dipresentasikan Mbak Indah. Kelompok 3 ada berapa tadi di situ ya? Ada 8 dikalikan 7 dikalikan 6 dikali 5 sama dengan 1.680. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, sudah paham ya? Sudah. Karena di sini tadi kelompok 1 sampai kelompok terakhir sudah mempresentasikan tugasnya masing-masing. Ada yang cara penjumlahan, perkalian dengan juga saya cara tabel dengan diagram billing shot itu dan juga diagram pohon tadi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, mungkin tugasnya ada yang kurang jelas? Sudah, tidak ya? Sudah. Tidak, terima kasih. Untuk kelompok berapa? 3. Diberikan opos terlebih dahulu. Tetap semangat setiap kali diberi tugas ya, kita selalu kerjasama. Silahkan, salam dulu. Demikian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Terima kasih ya Mbak Indah, presentasinya sudah bagus. Dari beberapa tugas atau LKPD yang sudah Bu Dina berikan, kalian sudah maju, sudah mempresentasikan bersama-sama temannya atau kelompok partnernya. Ada beberapa anak tadi yang maju mungkin tulisannya kurang jelas ya. Waktu presentasi kalian masih malu-malu ya. Kita tidak usah malu, kita harus berani menyampaikan inspirasi atau pertanyaan yang sudah kalian maksudnya teman kita di depan kita tanyakan. Mana yang tidak mengerti kita sampaikan. Karena tugas kelompok itu harus saling membantu ya. Jika ada pertanyaan apa yang tidak bisa, kita harus saling membantu. Terima kasih ya, LKPD-nya sudah diselesaikan. Selanjutnya kita kesimpulan ya. Dari kesimpulan yang sudah kita pelajari tadi, mulai kita Bu Dina sudah menerangkan apa itu tujuan, manfaat, juga LKPD sudah diberikan ya. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya di sini aturan pengisian tempat tersedia atau filling shot tadi yang sudah dipresentasikan ya. Aturan pengisian tempat tersedia dibagi menjadi 3. Ada tabel, ada diagram pohon dan juga aturan perkalian terurut seperti tadi yang sudah maju, kalian maju berurutan ya. Kesimpulannya di sini sudah. Di sini Bu Dina punya kuis. Ya, silahkan nanti kuisnya dikerjakan sesuai dengan kuis yang Bu Dina berikan. Ya, Bu Dina di sini punya kuis. Sebentar saya hapus dulu ya. Ada kuis. Di sini ada 3 kuis, ya. Rate hendak pergi ke pesta, dia memiliki 5 sepatu, ya. Ada 4 sepatu. Di sini ada beberapa yang ditanyakan adalah berapa cara Ratih memiliki alas kaki. Ada 3 kuis yang harus diselesaikan, nanti tolong diselesaikan ya supaya kalian seberapa paham. Ya, seberapa paham kalian memahami tentang bilangan aturan cacah. Ya, tulis dulu ya itu soalnya. Ya, tulis dulu nanti dikumpulkan. Seberapa paham kalian sudah pembelajaran tentang aturan
pencacahan. Ditulis dulu. Dari soal ketiga, soal kuis ini mana yang bisa? Ya, ditulis dulu Mbak, ditulis dulu. Ya, ditulis dulu soalnya mana yang bisa dari itu nanti masing-masing kelompok mengumpulkan. Jangan lupa nama kelas ya, nama kelompoknya. Silahkan berunding bersama, silahkan. Dari 3 soal kuis tadi yang bisa yang nomor berapa? Silahkan kalian berdiskusi atau dikerjakan sendiri karena itu kuis. Kelompoknya Mbak Dia sudah? Sudah. Mbak Zara kalau sudah? Mbak Nana? Kalau sudah dibahas ini jangan lupa diberi nama. Siapa namanya, siapa saja jangan lupa diberi nama. Kita kumpulkan seberapa mengertinya kalian pemahaman soal aturan pencacahan ini. Terima kasih. Nah, ayo. Kelompoknya Mbak Zara. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih Mbak Amel ya. Kelompoknya Mbak Dia atau Mbak Angel? Ya, nggak usah buru-buru, masih ada waktu. Dicek kembali ya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, kita sudah diberikan LKPD, Bu Dina sudah memberikan LKPD, Bu Dina juga sudah memberikan kuis. Sejauh mana kalian memahami aturan pencacahan ya. Bu Dina juga sudah menjelaskan apa tadi aturan pencacahan, mulai dari penjumlahan, pengurangan, dan juga ada beberapa aturan-aturan yang harus dilakukan. Sekarang waktunya refleksi diri ya. Di sini refleksi diri saya tentunya untuk saya. Apa pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan rencana? Alhamdulillah kalau sudah. Bagaimana cara pembelajaran, mana yang sulit dilakukan, bagian mana yang sulit kalian pahami mungkin dari penjelasan saya? Sudah jelas, terima kasih. Kalau sudah jelas mulai dari awal sampai akhir ya Bu Dina terima kasih. Apa kesulitan yang dialami peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, mungkin kalian kesulitannya di mana? Sudah paham? Antara tadi ya, mulai dari menggunakan tabel, menggunakan bentuk pohon, menggunakan yang terakhir tadi Apakah yang terakhir penyampaian materi yang Bu Dina berikan sudah jelas? Mungkin Bu Dina menjelaskannya, kalian mana yang mungkin saya nggak ngerti Bu, mana bagian mana? Sudah tahu ya, sudah mengerti ya, yang sudah disampaikan jelas. Terima kasih kalau memang kalian apa yang sudah saya sampaikan pembelajaran hari ini tentang apa aturan pencacahan sudah jelas. Sekarang merefleksi peserta didik. Selama refleksi untuk peserta didik, apakah LKPD yang Bu Dina berikan ini sangat berarti? Apakah dengan bekerja sama kelompok ini membuat kalian bisa membantu? Bisa. Nah, kalau bisa ya berarti kalian ini harus kerja sama. Adanya kelompok kita harus kerja sama, tidak boleh saling maksudnya menggantungkan teman. Kita harus saling
Kerjasama, di situ ada jawaban. Oh, berarti ada yang mencari jawaban dari soal tersebut. Jawabannya apa? Oh, soalnya begini. Jawaban ya, di situ di kelompok itu masing-masing mempunyai peran. Jangan hanya diam saja. Temannya membacakan soal, satunya menuliskan, satunya mencari jawaban. Kita harus saling supaya mudah. Ya, dengan begitu apa yang kalian pahami ini sudah dipahami ya? Bagian mana? Sudah ya? Ya. Waktu kelompok Bu Dina lihat ada yang beberapa yang masih ngantuk atau enggak semangat ya. Minggu depan atau pertemuan berikutnya semangat lagi ya. Jangan hanya diam saja, temannya nulis, kalian ngelamun ya. Kita saling satu kelompok harus saling kerjasama, adanya gotong royong, nggih, supaya pekerjaan kita selesai. Saat temannya presentasi, di sini ada pertanyaan, kelompok yang tidak presentasi membantu saat temannya ada yang bertanya. Itulah tugas dari kelompok. Kita harus saling melengkapi, tidak harus individu yang maju ya itu saja. Tetapi kalau ada pertanyaan yang tidak maju, temannya harus membantu dari pertanyaan kelompok lain. Ya, saya harap selama kelompokan ini kalian sudah bagus, kalian juga sudah menyampaikannya, inspirasinya juga bagus, menyampaikan materi runtut. Bu Dina ucapkan terima kasih. Ya. Saya kira cukup ya. Sebelum Bu Dina akhiri mungkin ada pertanyaan. Sudah, tidak ada ya. Bu Dina mohon maaf apabila hari ini selama pembelajaran dari mulai awal penjelasan sampai akhir penutupan kalian atau mungkin Bu Dina salah kata, Bu Dina mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya, ada manfaatnya. Dengan begitu kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah. Apapun yang terjadi ya, kita awali dengan doa dan diakhiri dengan syukur alhamdulillah. Kita bacaan dengan hamdalah, dengan syukur alhamdulillah. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.